bersama dengan saya, Pastor Christian Lumban Gaul, pada hari Senin 10 Mei 2021, kita akan merenungkan perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin mengenal dunia, banyaklah membaca. Tetapi jika kamu ingin dunia mengenalmu, perbanyaklah menulis. Ternyata tulis menulis dan membaca adalah dua hal yang saling berkaitan erat berhubungan dengan pengenalan. Karena ada teks tertulis tentang Yesus, yakni Alkitab, khususnya Injil dan kitab-kitab Perjanjian Baru, kita dapat mengenal Yesus. Dengan membaca tulisan tentang Yesus, kita pun kemudian mengenalnya, meskipun kita tidak mengenalnya secara fisik ketika Yesus tinggal sebagai seorang manusia di tengah-tengah dunia. Kisah tertulis tentang Yesus ini juga merupakan wasiat dan warisan yang sangat berharga kepada orang beriman dari zaman ke zaman. Pada hari ini kita mendengar salah satu wasiat Yesus yang dituliskan dalam Injil Yohanes. Secara meyakinkan, Yesus meneguhkan iman para muridnya supaya mereka kuat dan tidak sedih. Yesus akan meninggalkan mereka, sementara mereka diberi tugas untuk meneruskan karya keselamatan seturut rencana Tuhan. Pada situasi itu, Yesus memberikan wasiat secara lisan kepada mereka berupa nasihat bernas. Yesus menjanjikan bahwa akan datang roh kebenaran sebagai penghibur untuk menuntun para muridnya dalam melaksanakan karya perutusan yang telah diberikan Yesus kepada mereka. Yesus meneguhkan hati para murid dan menghibur mereka melalui janji akan kedatangan penghibur, yaitu roh kebenaran. Roh itu akan bersaksi tentang Yesus dan akan menuntun para murid untuk bersaksi. Meskipun roh kebenaran itu kelak akan datang, bukan berarti bahwa hidup para murid menjadi tenang-tenang saja dalam tugas perutusan mereka. Karena itulah Yesus pun menasihati mereka dengan tegas bahwa mereka akan mengalami banyak tantangan dan kesulitan, bahkan sampai mengalami pembunuhan. Mereka harus siap menghadapi hal itu. Dan dalam aneka kesulitan yang akan dialami tersebut, para rasul akan tetap dibimbing, diteguhkan, dan akan mengalami kejayaan iman berkat kehadiran roh kebenaran Sang Penghibur yang dari Tuhan, yang sebenarnya adalah Yesus sendiri, yang selalu datang dan menuntun. Saudara-saudari, sebagaimana Yesus meneguhkan para rasul, demikian juga
Yesus menyapa dan meneguhkan kita semua. Roh kebenaran yang akan menghibur dan menguatkan para rasul juga diberikan kepada kita masing-masing. Dan benar, sebagai pengikut Kristus, kita sungguh membutuhkan kehadiran roh kebenaran dari Tuhan. Untuk itu, kita perlu membuka diri, menyadari peranan roh kebenaran itu dalam hidup kita setiap waktu. Sesungguhnya roh itu telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak kita memulai kehidupan di dunia ini. Secara istimewa, roh itu kita terima juga melalui perayaan sakramen baptis, sakramen penguatan, dan sakramen-sakramen lainnya yang kita rayakan dalam perayaan liturgi gereja kita. Karena itulah kita perlu menyadari kehadiran roh itu dalam hidup kita, serta hidup seturut tuntunan roh itu dalam peziarahan kehidupan kita. Roh kebenaran dan penghibur yang diberikan kepada kita memiliki konsekuensi dalam perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita semua ditantang untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, meskipun kita tahu konsekuensi dari kebenaran itu tidak selalu enak. Ada saatnya kita sebagai orang beriman dikucilkan, entah oleh sesama kita, entah karena kesaksian kita, atau bisa saja karena kebenaran-kebenaran yang telah kita saksikan. Kita sadar bahwa menjadi seorang Kristen pertama-tama dipanggil tidak untuk enak-enak, melainkan bersaksi atas kebenaran. Walaupun demikian, barang siapa bertekun dalam tuntunan roh, dia akan dapat menerima konsekuensi diri sebagai pengikut Yesus. Kita percaya bahwa Allah tetap melindungi dan menguatkan kita, menumbuhkan iman kita setiap waktu. Maka saudara-saudari, melalui perikop Injil hari ini, kita tetap diingatkan agar tetap waspada terhadap topeng-topeng kejahatan yang mengatasnamakan Allah. Banyak orang akan mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah, padahal mereka tidak mengenal Allah sama sekali. Kelompok orang yang muncul demikian mungkin juga sampai membunuh kita sebagai pengikut Kristus. Hal itu telah dialami oleh para rasul dan orang-orang Kristen di banyak tempat dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Orang beriman sampai mengalami kemartiran demi membela iman yang dihidupi. Selain mengalami pembunuhan secara fisik seperti itu, barangkali untuk zaman sekarang orang beriman juga kerap mengalami pembunuhan secara moral, secara psikologis, secara spiritual, karakter, intelektual, dan lain-lain oleh kelompok yang tidak mengenal Allah, yang membuat kita sebagai orang beriman menjadi mati dalam iman karena tidak berani menyatakan, mewujudkan iman itu secara lebih nyata di tengah-tengah dunia. Pepatah yang sudah disebutkan pada awal renungan ini mengingatkan kita bahwa untuk mengenal Yesus, mengenal Kristus dan karya-karyanya, sebenarnya kita perlu membaca Alkitab dengan penuh iman sesering mungkin. Tujuannya adalah agar kita semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan kita lebih dalam dan semakin dalam. Dan setelah kita mengenal Kristus Tuhan kita di dalam gereja yang kudus, kita tuliskan juga cerita hidup kita melalui kesaksian hidup kita sehari-hari
dan untuk itulah juga kita dipanggil. Agar setiap orang mengingat bahwa iman yang kita tuliskan dalam buku kehidupan kita masing-masing dikenal dan keruman Allah semakin dimuliakan. Maka kita menuliskan itu melalui perbuatan-perbuatan, melalui kesaksian-kesaksian hidup yang nyata di tengah-tengah kehadiran kita di dunia. Pada tahun ini, Gereja Semesta mendedikasikan devosinya secara khusus kepada Santo Yusuf, suami Maria. Kita mengenal Santo Yusuf, suami Maria itu adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi banyak berbuat untuk melindungi keluarga kudus Nazaret. Meskipun hal itu tidak banyak dikisahkan dalam kitab suci. Santo Yusuf telah menunjukkan kualitas hidupnya bahwa ia adalah seorang yang menuliskan cerita hidupnya dengan kesaksian iman yang nyata, meskipun resikonya sangat besar. Seperti kisah ketika ia harus melarikan bayi Yesus dan Maria ke Mesir. Semua itu dilaksanakannya dengan iman kepada Allah, tanpa banyak bicara, tetapi dengan banyak berbuat. Semoga permenungan ini membantu kita semua dan menguatkan iman kita masing-masing, dan kiranya iman kita pun akan berbuah dalam perjalanan kehidupan kita. Pace e bene, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya.